Jumpa kembali dengan rumah dan uang. Anda pernah punya tetangga yang awalnya cuma minjem 100-200 ribu, tapi lama-lama berani minjem makin besar. Dan ternyata uang itu bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan untuk sesuatu yang lebih mengejutkan. Nah, seperti apa ceritanya? Kita simak bersama. Ari ini tidak pernah menyangka keputusan pindah rumah justru akan membawanya masuk ke persoalan finansial yang rumit. Setelah bertahun-tahun tinggal di tempat lama, dia dan suaminya akhirnya menempati rumah sederhana di sebuah kampung yang cukup padat penduduknya. Jarak antar rumah hanya beberapa meter, suara motor keluar masuk gang hampir setiap saat, dan aktivitas tetangga menjadi bagian dari keseharian. Di sebelah rumah Ari ini tinggal seorang perempuan bernama Bu Kuswati. Kesan pertama Ari ini terhadapnya ya sangat baik. Orangnya ramah, mudah menyapa, dan dia sering menawarkan bantuan. Ini yang penting ini. Bagi penghuni baru kalau disapa dengan tetangga baru dan sangat ramah pasti akan nyaman sekali. Mbak, kalau butuh apa-apa bilang saja ya Mbak Arini. Kita kan sekarang tetangga, kata Bu Kuswati suatu sore. Ari ini tersenyum. Wah, iya Bu, saya juga masih belajar menyesuaikan diri di sini. Terima kasih ya Bu. Saat itu Ari ini merasa pindah ke lingkungan baru ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Bu Kuswati terkadang mengirim sayur, mengajak ngobrol di depan rumah, bahkan memberitahu kebiasaan warga sekitar. Sampai suatu sore, ketika Ari ini sedang menghitung uang belanja bulanan, Bu Kuswati datang dengan wajah yang sedikit cemas. Mbak Ari ini, boleh pinjam uang dulu nggak? Cuma 150 ribu Mbak. Insya Allah besok lusa saya balikin. Hari ini sempat terdiam. Uang itu memang bukan jumlah yang besar, tetapi sudah memiliki pos untuk kebutuhan rumah. Dia pun sempat menyimpan rasa tidak enak atau firasat yang bagaimana kepada Bu Kuswati. Namun segera dia buang jauh-jauh. Dan karena merasa tidak enak itu dan menganggap ini hanya sekali, Ari ini akhirnya memberikan uang tersebut. Ya sudah Bu Kus, tapi kalau memang sudah ada, segera dikembalikan ya, maaf. Soalnya uangnya juga sudah ada untuk pos kebutuhan yang lain Bu. Bu Kuswati langsung mengangguk. Pasti Mbak, tenang saja. 2 hari kemudian uang itu benar-benar kembali. Ari ini pun merasa tidak ada masalah. Nah, sebelum lanjut, kalau Anda suka cerita finansial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti Ari ini dan tetangganya ini, jangan lupa subscribe. Karena seringkali masalah keuangan bukan dimulai dari angka yang besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, dan kita akan mengangkat itu di setiap kisah neraca hidup. Sebulan kemudian Ari ini kembali didatangi Bu Kuswati. Kali ini bukan 150 ribu, tetapi 300 ribu. Mbak Ari ini, boleh pinjam lagi ya? Cuma sebentar. Ini kok suami saya belum terima uang. Ari ini mulai heran. Loh, bukannya kemarin baru pinjam Bu? Bu Kuswati tertawa kecil. Yang kemarin kan sudah saya balikin kan Mbak Arini. Arini tidak bisa membantah. Memang benar hutang sebelumnya sudah lunas. Akhirnya dia memberikan uang itu. Dan 300 ribu pun itu kembali. Meski beberapa hari lebih lambat dari janji. Setiap kali ditanya jawabannya terdengar masuk akal. Kebutuhan rumah, kebutuhan anak, biaya berobat, atau uang yang belum cair dari suaminya. Secara nominal uang Ari ini memang kembali, tetapi secara pola ada sesuatu yang mulai berubah. Bu Kuswati tidak lagi sekedar meminjam uang, melainkan mulai menjadikan hutang sebagai bagian dari cash flow rumah tangganya. Dan Ari ini belum tahu, pola kecil inilah yang nantinya membuatnya serba salah.
Rumah Arini berada di sebuah kampung yang cukup padat. Gang di depan rumahnya hanya cukup untuk 2 motor berpapasan. Sementara rumah-rumah berdiri rapat dengan teras kecil yang hampir selalu menjadi tempat warga berbincang. Pagi hari terdengar suara pedagang sayur, siang hari dipenuhi suara anak-anak pulang sekolah, dan sore hari kursi plastik mulai bermunculan di depan rumah warga untuk nongkrong dan saling berbincang antar warga sepertinya. Bu Kuswati tinggal tepat di depan Arini bersama suaminya dan 2 anaknya yang masih sekolah. Anak Bu Kuswati itu ada 3 sebenarnya, yang 1 sudah di luar kota, sudah bekerja. Suaminya bekerja serabutan. Kadang mendapat pekerjaan bangunan, kadang membantu mengangkut barang. Penghasilannya memang tidak tetap. Bu Kuswati sendiri sesekali menerima pesanan makanan kecil dari tetangga, tetapi jumlahnya tidak menentu. Dari luar, keluarga itu terlihat sederhana dan biasa saja. Namun, kebutuhan rumah tangga mereka ternyata lebih sering besar daripada pemasukan yang masuk. Kadang seminggu suami saya cuma dapat 2 kali kerja, Mbak Arini. Ya, kalau sedang sepi, terpaksa muter otak, cerita Bu Kuswati suatu sore. Arini hanya mengangguk, karena mulai memahami bahwa masalahnya mungkin bukan kemauan bekerja, tetapi cash flow keluarga yang tidak stabil. Beberapa hari kemudian, Bu Kuswati kembali datang. Nah, kali ini dia meminjam 1 juta rupiah. Mbak Arini, anak saya kok ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda, Mbak, dan ada yang memang harus dibayar di beberapa pos. Sementara ayahnya anak-anak belum bayaran, Mbak. Nanti kalau bayaran saya kembalikan. Saya mau pinjam 1 juta, Mbak Arini, boleh kan? Arini mengerutkan kening. Wah, Bu, bukannya kemarin baru selesai yang 700.000, Bu? Bu Kuswati langsung menjawab, iya, yang itu kan sudah saya kembalikan, Mbak. Ini kok ada kebutuhan yang lain ya? Arini akhirnya memberikan uang tersebut. Namun malamnya ketika dia bercerita kepada suaminya, responnya justru berbeda. Kok sekarang sering sekali pinjamnya, Bu? Tanya suaminya. Tapi Pak, uangnya kan selalu kembali, jawab Arini. Suaminya menggeleng. Kembali itu bukan berarti kondisinya sehat, Bu. Kalau terus pinjam setelah pinjaman sebelumnya lunas, berarti ada masalah di keuangan mereka. Arini merasa suaminya terlalu keras. Masa sih, Pak? Tetangga sendiri nggak dibantu, lagian bener kok orangnya. Dan lagi mereka kan memang lagi susah, Pak, kasihan. Suaminya menjawab pelan. Bu, membantu itu boleh, tapi jangan sampai uang kebutuhan keluarga kita justru terganggu, Bu. Perdebatan kecil itu ternyata tidak berhenti malam itu. Beberapa minggu kemudian Bu Kuswati kembali meminjam. Nah, padahal yang 1 juta kemarin belum dikembalikan. Dia pinjam lagi 100.000 katanya untuk menggenapi. Disinilah Arini mulai ragu. Tetapi rasa tidak enak mengalahkan pikirannya. Bu, sebenarnya ini buat apa toh? Tanyanya. Mbak Arini, terus terang jujur ada kebutuhan yang mendadak sekali dan belum bisa saya ceritakan, Mbak. Bener deh, nanti kalau uang suami sudah ada, langsung saya kembalikan. Kemarin-kemarin kan gitu, Mbak, percayalah. Arini akhirnya memberikan uang tambahan 100.000 itu. Ketika suaminya tahu, dia langsung bertanya, Bu, kamu itu gimana sih, yang kemarin belum selesai, belum dikembalikan malah ini tambah lagi. Arini mulai tersinggung. Pak, memangnya kenapa toh? Dia selalu balikin kan? Suaminya menjawab, masalahnya bukan cuma dibalikin atau enggak, ini masalahnya jadi kebiasaan. Kita yang menanggung sepertinya. Sementara kita kan juga punya kebutuhan, Bu. Kalau besok uang sekolah anak kita kurang, siapa yang mau tanggung jawab? Kalimat itu membuat Arini terdiam.
Di satu sisi, dia tidak ingin dianggap pelit kepada tetangga yang sedang kesulitan. Di sisi lain, dia mulai sadar bahwa dirinya telah beberapa kali menggeser anggaran rumah tangga untuk memenuhi pinjaman buku Swati. Inilah polemik yang mulai muncul. Arini melihat sebagai bentuk kepedulian, sedangkan suaminya melihat adanya resiko finansial. Dan ketika seseorang terlalu sering menjadi tempat berhutang, hubungan tetangga yang awalnya hangat bisa berubah menjadi hubungan yang penuh sungkan, rasa tidak enak, dan konflik yang sulit dibicarakan. Sejak kejadian itu, Arini mulai memperhatikan kebiasaan buku Swati dengan lebih serius. Bukan hanya dirinya yang beberapa kali didatangi, hampir setiap beberapa hari selalu ada tetangga yang terlihat berbicara cukup serius dengan buku Swati di teras rumahnya. Suatu pagi, ketika Arini sedang membeli sayur di ujung gang, Bu Yani, tetangga di sebelah rumahnya, tiba-tiba menarik lengannya. "Mbak Arini, aku mau ngomong sesuatu. Tapi jangan sampai buku Swati tahu aku yang cerita ya." Arini langsung penasaran. "Memangnya kenapa, Bu Yani?" Bu Yani melihat ke kanan kiri sebelum menjawab. "Kamu kayaknya sering dipinjami uang sama dia ya?" Arini terdiam. "Kok Bu Yani tahu?" Bu Yani menghela nafas. "Ya karena saya juga pernah, bahkan bukan sekali." Arini mulai merasa tidak nyaman. Ternyata persoalan yang selama ini dia kira hanya terjadi antara dirinya dan buku Swati, ternyata sudah menjadi cerita yang berulang di lingkungan kampung. Bu Yani kemudian menceritakan pengalamannya. Awalnya hanya 200.000, kemudian 500.000, lalu pernah 1 juta. Dan alasannya hampir selalu terdengar mendesak. Pernah bilang buat berobat, pernah katanya buat anak, juga buat bayar sekolah, pernah juga katanya suaminya belum dapat uang, ujar Bu Yani. "Tapi uangnya kembali kan, Bu?" tanya Arini. "Kembali sih, tapi itu masalahnya, Mbak. Kalau nggak kembali mungkin gampang buat kita menolak. Tapi karena akhirnya sering kembali dan selalu dikembalikan, kita jadi nggak enak kalau mau bilang tidak." Bu Yani bahkan pernah menunggu hampir 2 minggu dari tanggal yang dijanjikan. "Saya sebenarnya butuh uang itu buat bayar cicilan, tapi mau nagih rasanya seperti orang jahat, Mbak." Arini langsung terdiam karena kalimat itu terasa sangat familiar. Inilah masalahnya. Secara finansial, pinjaman tersebut mulai mengganggu cash flow pemberi pinjaman. Tetapi secara sosial, hubungan bertetangga membuat orang sulit memasang batas. Arini pun mulai memahami mengapa suaminya sejak awal mengingatkan agar dia berhati-hati. Belum selesai berbicara dengan Bu Yani, Pak Darto yang kebetulan lewat ikut berhenti. "Wah, kalian sedang ngomongin buku Swati ya pasti ya?" tanyanya. Arini dan Bu Yani saling berpandangan. Pak Darto justru tertawa kecil. "Ya, karena saya juga pernah kena." Arini kaget. "Kenapa gimana, Pak?" Pak Darto menjawab, "Ya dipinjamin uang toh. Dulu saya kasih karena katanya ada biaya anak. Setelah lunas beberapa minggu kemudian pinjam lagi. Saya kasih lagi. Tapi ya lama-lama saya bilang tidak bisa jadi kebiasaan kok." Bu Yani bertanya, "Terus bagaimana, Pak?" Pak Darto mengangkat bahu. "Ya dia kelihatan kecewa sih. Saya juga merasa nggak enak. Tapi mau gimana lagi? Kalau seperti itu kan harus ada ketegasan toh." Arini semakin gelisah. Ternyata bukan hanya 1 atau 2 orang. Dan di sini buku Swati seperti memiliki pola. Ketika kebutuhan muncul, dia mencari satu tetangga. Ketika tetangga itu mulai keberatan, berpindah kepada tetangga lain. Yang membuat semuanya bingung adalah tidak ada yang merasa benar-benar ditipu, karena uang pada akhirnya memang dikembalikan. Namun semakin lama, nominal semakin besar dan frekuensinya semakin sering. Sore itu Arini pulang dengan pikiran penuh.
Dia ingin berhenti meminjamkan uang, tetapi takut hubungan bertetangganya menjadi buruk. Dia ingin bertanya sebenarnya uang itu digunakan untuk apa, tetapi juga khawatir dianggap mencampuri terlalu dalam urusan keluarga orang lain. Dan yang paling membuat Arini gelisah, kalau hampir semua tetangga sudah mengalami hal yang sama. Sebenarnya uang yang dipinjam Bu Kuswati selama ini digunakan untuk apa? Malam itu Arini akhirnya memberanikan diri bertanya langsung kepada Bu Kuswati. Malam itu akhirnya Arini berniat untuk memberanikan diri bertanya langsung kepada Bu Kuswati. Setelah suaminya tidur, Arini masih teringat ucapan Bu Yani dan Pak Darto. Dia tidak ingin menuduh, tetapi rasa penasarannya sudah terlalu besar. Keesokan sore saat suasana kampung mulai sepi dan suara anak-anak bermain terdengar dari ujung gang, Arini menghampiri Bu Kuswati. Bu, ini mohon maaf ya Bu, saya mau tanya Bu, ya sekaligus menanyakan yang kemarin kok belum kembali, tapi kalau ibu nggak nyaman ya udah nggak usah dijawab. Nah ini yang poin itu sebenarnya akhir-akhir ini bukan memang sedang banyak masalah keuangan ya. Bu Kuswati yang sedang melipat pakaian langsung terdiam. Kenapa kamu tanya begitu Mbak Arini? Arini menarik nafas. Karena ini jujur Bu, saya ingin jujur saja sih sama ibu, nggak ada yang mau saya tutupin. Itu beberapa tetangga juga cerita pernah dipinjamin uang sama ibu. Saya cuma khawatir Bu, takutnya masalahnya akan menjadi lebih besar daripada yang kita kira Bu. Bu Kuswati menunduk cukup lama. Lalu untuk pertama kalinya wajahnya yang selama ini selalu terlihat tegar berubah. Mbak Arini, sebenarnya saya malu untuk cerita Mbak. Dan mohon maaf ya Mbak, untuk uang yang kemarin memang saya belum bisa mengembalikan. Tapi saya bertekad akhir bulan ini pasti saya kembalikan Mbak. Ternyata cerita Bu Kuswati jauh berbeda dari dugaan Arini. Dulu dia bukan orang yang suka meminjam uang kepada tetangga. Bahkan selama bertahun-tahun tinggal di kampung itu, Bu Kuswati justru dikenal cukup mandiri. Dan masalah bermula ketika suatu hari anaknya membutuhkan biaya mendadak, sementara uang keluarga sedang kosong. Nominalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Waktu itu saya cuma butuh beberapa ratus ribu Mbak Arini. Saya pikir pinjam sebentar lewat aplikasi itu sudah menyelesaikan masalah. Begitu suami dapat, uang langsung saya lunasi, katanya. Awalnya memang terasa mudah, tidak perlu malu kepada tetangga, tidak perlu menjelaskan keadaan kepada siapapun, dan uang bisa masuk dengan cepat melalui aplikasi pinjaman online. Tetapi setelah jatuh tempo, kondisi keluarga ternyata belum membaik. Bu Kuswati kemudian mengambil pinjaman lain untuk menutup kewajiban pertama. Pinjaman online lain dia buka. Saya pikir cuma sekali Mbak, ternyata dari situ saya mulai salah langkah. Arini terdiam. Kesalahan finansialnya bukan bermula dari keinginan hidup mewah, tetapi dari kebutuhan kecil yang diselesaikan dengan hutang mahal tanpa menghitung kemampuan bayar secara matang. Nah, di sini juga ada fakta lain yang dibuka oleh Bu Kuswati, yaitu satu hal yang membuat Arini semakin memahami kondisi Bu Kuswati. Ternyata salah satu beban yang selama ini disembunyikan adalah sebagian cicilan kredit motor anaknya yang bekerja di luar kota. Motor itu memang digunakan anaknya untuk bekerja, tetapi ketika penghasilannya sedang turun, Bu Kuswati ikut menanggung cicilannya. Saya sebenarnya nggak mau anak saya sampai kehilangan motornya Mbak, itu buat kerja soalnya, ujar Bu Kuswati. Arini terdiam. Di satu sisi dia memahami naluri seorang ibu yang ingin membantu anaknya. Namun di sisi lain Arini sadar ketika penghasilan keluarga sendiri tidak cukup tetapi kewajiban terus bertambah,
keputusan mengambil pinjaman untuk menutup cicilan justru bisa memperburuk cash flow. Kebutuhan rumah, biaya sekolah, cicilan motor anak, ditambah kewajiban pinjol akhirnya bercampur menjadi satu. Dari sinilah Arini sadar bahwa masalah finansial seringkali bukan disebabkan satu kesalahan besar, tetapi kumpulan keputusan kecil yang terus ditunda penyelesaiannya sampai akhirnya menjadi beban besar. Masalah kemudian berkembang seperti bola salju, jatuh tempo semakin banyak, pemasukan suami tidak selalu stabil, sementara kebutuhan rumah dan sekolah anak tetap berjalan. Bu Kuswati mulai mencari uang dari tetangga untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo. Jadi selama ini uang yang ibu pinjam dari saya dan yang lain, Arini tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Bu Kuswati mengangguk pelan. Banyak yang buat untuk nutup pinjaman, Mbak. Saya malu, Mbak. Awalnya saya nggak pernah begini loh. Tapi begitu saya jatuh tempo dan nggak kebayar, saya panik. Saya pinjam lagi, buka lagi, bayar yang lama. Besoknya yang baru jatuh tempo, begitu terus. Arini akhirnya memahami semuanya. Bu Kuswati sedang terjebak dalam debt trap atau jebakan pinjaman. Bukan sekedar punya utang, tetapi sudah menggunakan hutang baru untuk menutup hutang lama. Atau dalam bahasa yang mudah dipahami yaitu gali lubang tutup lubang. Akhirnya Arini memahami bahwa masalah Bu Kuswati bukan sekedar tetangga yang suka pinjam uang. Ada persoalan cash flow, hutang konsumtif, kemampuan bayar, dan jebakan pinjaman yang sudah terlanjur berkelindan. Tetapi Arini juga sadar memahami keadaan Bu Kuswati bukan berarti dirinya harus terus menjadi tempat berhutang. Nah, di sini ada pelajaran pertama. Jangan menilai kesehatan finansial seseorang hanya dari apakah hutangnya selalu dikembalikan. Kalau seseorang terus meminjam, sering terlambat membayar, nominalnya meningkat, dan uang baru digunakan untuk menutup kewajiban lama, itu adalah tanda bahaya. Pelajaran kedua, jangan gunakan dana kebutuhan pokok, dana darurat, atau uang cicilan sendiri untuk meminjamkan kepada orang lain. Membantu orang lain jangan sampai membuat cash flow keluarga kita sendiri berantakan. Pelajaran ketiga, jangan menyelesaikan masalah hutang dengan menambah hutang baru. Ini yang sering terjadi ini, tanpa menghentikan sumber masalahnya. Awalnya kebutuhan kecil, kemudian pinjol, lalu jatuh tempo, kemudian pinjam kepada tetangga, setelah itu pinjam lagi kepada orang lain. Siklus seperti ini terlihat seperti solusi sementara memang, padahal bisa berubah menjadi gali lubang tutup lubang yang semakin dalam. Kalau seseorang sudah terjebak seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekedar tambahan uang, tetapi keberanian untuk menghentikan siklus. Ini harus tegas dan harus sangat tegas. Menghitung seluruh kewajiban, menyusun prioritas pembayaran, memperbaiki cash flow, dan mencari solusi yang benar-benar realistis. Lalu pelajaran yang terakhir, yang keempat, belajar berkata tidak. Ini memang sedikit sulit, tapi harus bisa. Karena bukan berarti kita jahat atau kita tidak punya empati. Kita sudah memberi kebaikan, kita ulangi lagi memberi kebaikan. Setelah itu mungkin kita sudah harus punya sikap. Arini akhirnya berkata kepada Bu Kuswati memang saat itu, Bu, saya nggak mau meninggalkan ibu, tapi saya juga nggak bisa terus kasih pinjaman. Nah, setelah pinjaman ibu selesai, nanti tolong ibu mau kita diskusi lagi, kita cari cara lain ya Bu. Memang sih akhirnya alhamdulillah pinjaman itu selesai. Bu Kuswati pun mengembalikan karena memang dia adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi membantu seseorang keluar dari pola yang membuatnya terus membutuhkan uang dengan cara dan ide-ide yang lain itu adalah lebih bijak. Kisah Arini dan Bu Kuswati ini mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Bisa jadi Anda pernah berada di posisi Arini atau sebaliknya di posisi Bu Kuswati. Sering dipinjami pinjaman oleh tetangga, saudara, atau teman. Uangnya memang kembali, tetapi tidak jarang juga yang terlambat, sampai akhirnya kita sendiri bingung harus berkata apa. Nah, menurut Anda, kalau ada tetangga seperti Bu Kuswati, apakah sebaiknya tetap dibantu dengan pinjaman, dihentikan sama sekali, atau dibantu mencari solusi lain? Drop pendapat Anda dan pengalaman Anda di kolom komentar bagaimana kondisi Anda dan tetangga Anda saat ini. Karena pengalaman Anda mungkin bisa menjadi pelajaran bagi penonton
Dan kalau Anda suka cerita finansial yang membahas hutang, cicilan, keuangan keluarga, dan realita kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.